wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati PDM jajaran beserta jajarannya, demikian juga Ketua PJM Prajurit Kulon yang kami hormati, Ketua Takmir demikian juga, dan seluruh tamu pada hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan pimpinan cabang dalam rangka bukber buka bersama. Nah, buka bersama ini sebenarnya adalah semangat berislam, semangat berpuasa. Karena dengan memberi makan pada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun. Ini luar biasa. Dan saya tadi juga kaget nih. PJM nyumbang masjid 20 juta, luar biasa, masya Allah. Ini satu-satunya PJM yang hebat. Maka dulu tak tanda tangan ya, seru aku Pak Sugeng ini. Ya, gitu. Alhamdulillah. Dan memang kita harus punya semangat. Kemarin saya itu diundang di Surabaya untuk menerima laporan seluruh rumah sakit di Jawa Timur ini sebanyak 38 rumah sakit. Program yang diunggulkan itu nanti ada grouping dan holding. Di grouping itu nanti dibuat grup itu, lalu satu grup ini perilakunya sama. Pelayanannya kepada masyarakat kayak apa, semuanya sama. Jadi cirinya Muhammadiyah nanti kelihatan. Itu termasuk salah satu bentuk semangat. Dan memang harus begitu. Siapa yang menjadi stakeholder di dalam perusahaan atau apapun di dalam aum itu wajib menjadi pejuang. Saya itu kalau doktrin guru-guru itu ya, tidak saya jadikan guru pengajar, tidak, tapi jadi guru pendidik. Nah, guru pengajar itu kayak apa sih? Wis ngajar pokoknya tugasnya selesai. Bare iku mangiso gak iso gak ngurus. Itu guru pengajar. Tapi guru pendidik mengarahkan kepada apa? Kepada apa yang menjadi tujuan di sekolah itu apa? Mencetak anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka secara teoritis seluruh guru itu sebenarnya guru agama. Guru matematika harus ngerti agama. Iso nyelempitno agama itu di sela-selanya itu. Insya Allah ke depan ini kalau dilaksanakan luar biasa. Itu bentuk-bentuk program rumah sakit tadi seperti itu, guru-guru juga seperti itu. Maka saya melihat karena aum di PDM Kota Mojokerto ini banyak yang terpuruk. Kena darah ini PDM paling melarat. Itu kok bisa ya? Lalu rumah sakitnya Bojonegoro itu batin itu setahun 20 miliar. Kita goyah. Kenapa seperti itu? Karena ada zona-zona dan ada regulasi-regulasi di dalam BPJS. Ya, zona itu begini, orang kota tidak boleh berobat ke kabupaten, orang kabupaten nggak boleh berobat ke kota. Itu yang melalui puskesmas ya, kecuali poliklinik bisa, atau dokter-dokter yang praktek mandiri itu bisa. Akibatnya apa? Yang terjadi luas Kota Mojokerto itu sedikit, rumah sakitnya banyak, 8. Sehingga satu rumah sakit itu dapat jatah cuma 2 desa. Sudah dibagi.
Kabupaten luas, rumah sakit itu sedikit. Jangan tahu apa yang terjadi. Rumah sakit Sakinah itu mendadak langsung. PDM di Muhammadiyah itu di PDM, kalau di NU itu namanya PJNU. Itu setiap hari itu ada yang ngantor itu 3 kota ya, untuk kabupatennya 4, jadi kurang lebih 7 orang. Itu dibayar sama rumah sakit. Panjenengan tahu berapa bayarannya? Ada yang tahu? Bayarannya itu per orang 19 juta. Yo, wakil. Ya. Tiap tahun mengumrohkan 50 orang, luar biasa. Ya. Ini sampun untuk kita nih, kiai ini nih. Oh, nggih, sampun untuk kiai ini. Titik tambah ini nggih 5 menit, Mon. Kalau di Muhammadiyah kan beda. Bayarannya akeh. Ini bang 19 juta. Berapa bayarannya? M-an. M itu bukan miliar, tapi makasih. Tidak dibayar. Maka rata-rata orang di Muhammadiyah itu ikhlas. Nah, gak ikhlas itu metu kan enggak. Tidak akan berani berkorban. Sampai tadi juga kaget Pak Sugeng luar biasa pengorbanan untuk Muhammadiyah. Berapa kali membuat kegiatan yang besar-besar, itu biayanya berapa juta. Ini kalau didorong dengan keikhlasan, tidak bisa. Maka sebenarnya sebagai pengurus di Muhammadiyah kita itu sudah berbahagia. Karena apa? Kita sudah bisa melaksanakan Quran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya itu. Dan adalah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kita sudah berada di situ, berarti kita sudah melaksanakan itu. Jadi ini kurang lebih untuk menumbuhkan semangat panjenengan semua, karena harus panjenengan ingat bahwa Muhammadiyah itu tidak untuk pribadi, tapi untuk umat. Contoh, ketika terjadi banjir di Sumatera, Muhammadiyah itu nyumbang di atas 100 miliar. Periode pertama 70 miliar. Kemudian ditambah lagi urunannya itu dari Jawa Timur 11,5 miliar. Ditambah lagi dari Jawa Tengah 15 miliar. Belum Jawa Barat, belum Indonesia yang lainnya. Luar biasa. Coba yang teriak-teriak NKRI harga mati misalnya, tidak muncul. Ketika muncul seperti itu tidak muncul. Muhammadiyah kakak ngomong muncul. Ini menandakan apa? Untuk umat. Sekolahnya berapa puluh ribu. Itu butuh guru luar biasa banyaknya. Muhammadiyah sudah nyumbang tenaga kerja luar biasa begitu banyak. Jadi keberadaan Muhammadiyah ini sangat strategis ya. Jadi makanya kalau panjenengan misalnya berkorban untuk Muhammadiyah, tidak usah khawatir, karena itu tidak untuk pribadi tapi untuk umat, dan itu akan dipertanggungjawabkan semua. Itu Muhammadiyah. Ya, panjenengan tahu Muhammadiyah itu bagaimana ketika berdiri, mendirikan sekolah, ya mata kelan mendirikan sekolah, untuk bayari gurunya gak ada duit, didol barang itu. Berarti jiwa dan harta dikorbankan untuk perjuangan ini. Sehingga ada dalam Quran itu disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
yaitu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini diterapkan oleh Muhammadiyah. Lah ini kita yang berada di Muhammadiyah ini hendaknya mewarisi itu loh. Jadi kalau kita ada milad juga sekitar seremonialnya saja, tapi substansinya, semangatnya bagaimana Kiai Dahlan itu berjuang untuk mendirikan Muhammadiyah sampai 100 tahun lebih, ini luar biasa. Tambah lama tambah hebat. Cabang-cabang di luar negeri berapa? 31. Bahkan saya pernah mampir di Malaysia, cabang Muhammadiyah. Ya, jadi ini hanya mengingatkan pada panjenengan semua supaya kita ingat bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berbasis Quran. Dasar-dasar yang digunakan adalah Quran juga. Nah, maka kita perlu mengittibai, menumbuhkan semangat itu, karena dengan semangat itu kita sudah berjihad di jalan Allah, menegakkan Islam lewat persyarikatan Muhammadiyah. Pun ngoten mawon ya ini bentuk ini. Dan ngoten ilok nek sesuai. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit dapatkan masukan bagaimana kondisi Muhammadiyah sebenarnya. Secara umum, secara khusus sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.